Assalamualaikum anak soli dan soliha SDIT Permata Bunda 1, 2, dan 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, semangat dan ceria. Baik anak-anak, sudah bersiap mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Alhamdulillah, kita dengarkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh solihah, hari ini kita akan membahas materi akhlak, yaitu membina sifat terpuji. Yang akan kita pelajari adalah kejujuran, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta saling menghargai sesama manusia. Pada pembahasan kejujuran, kita akan belajar kisah seorang ulama besar dari Irak yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Di masa kecilnya, dia memiliki pengalaman yang luar biasa, yaitu berkat kejujurannya mengikuti perintah ibunya, dia berhasil membuat gerombolan perampok bertaubat. Luar biasa. Kejujuran merupakan cermin keimanan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Apa saja sih makna kejujuran dan contohnya? Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah. Maksudnya apa sih jujur kepada Allah? Jujur kepada Allah ini adalah kita senantiasa menunaikan semua hal yang merupakan ajaran yang diperintahkan olehnya. Sebab keimanan kepada Allah mengandung arti kesiapan kita untuk taat kepadanya. Yang kedua adalah kita harus jujur kepada diri sendiri. Maksudnya adalah ketika kita sudah memiliki niat, keinginan, cita-cita, kita harus jujur. Jujurnya apa? Jujurnya adalah dengan kita berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan atau cita-cita yang sudah kita niatkan itu dengan cara kita menjaga kedisiplinan, kita menjaga tanggung jawab dan hal-hal yang lain yang membuat cita-cita kita itu tercapai. Yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Di sini kita berusaha untuk berkata yang benar terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan ya, atau apa yang memang itu hal yang benar ya. Karena ketika kita sudah bicaranya tidak jujur, maka kita akan menjadi orang yang tidak dipercaya orang lain, dan itu merupakan ciri-ciri orang munafik ya. Selanjutnya adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Belajar dari kisah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit karena baktinya kepada orang tua. Perintah untuk berbakti kepada orang tua ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Cara kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah dengan melakukan hal berikut ini. Yang pertama adalah selalu mematuhi perintahnya, apalagi ketika perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian membantunya, bahkan kalau perlu sebelum diminta ya. Kemudian yang selanjutnya adalah senantiasa berbicara dengan lembut, dengan santun, karena keberkahan akan kita dapatkan ketika kita berkata dengan lembut. Yang terakhir adalah segera menjawab panggilannya. Kita juga harus senantiasa menjadikan orang tua dan guru itu adalah orang yang kita dengar nasihatnya. Kemudian akhlak terpuji yang selanjutnya adalah saling menghargai sesama manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud,
Dikatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebiji zarah dari kesombongan. Kemudian di surat Al-Hujurat ayat 13, di situ Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tidak lain adalah untuk saling mengenal, dan dinyatakan kembali oleh Allah bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, ya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling bagus parasnya, ya. Dan itulah yang menjadi dasar kita untuk menghargai orang lain. Kemudian apa sih cara-cara kita menghargai orang lain? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menghargai orang lain sesuai dengan usianya. Kita harus menghormati yang lebih tua, harus menghargai yang sesama usia, dan juga menyayangi yang lebih muda. Kemudian kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh kita merasa bahwa pendapat kitalah yang paling benar, yang harus diikuti. Dan yang terakhir, kita harus menghargai agama orang lain. Tidak boleh menjelek-jelekan, walaupun kita juga harus yakin bahwa agama kitalah yang paling benar. Itu adalah makna saling menghargai dan contohnya. Demikian pembahasan tentang sikap-sikap terpuji yang harus senantiasa kita bina dan kita tingkatkan. Terima kasih anak-anak. Nah, anak solih dan solihah, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama penjelasan materi tentang sifat terpuji yang dijelaskan oleh Ustazah Nurhayati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran serta dapat menerap dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kita akan mengerjakan merangkum pada halaman 89. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan pelatihan halaman 90 dan 91. Baik, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.